Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah semua manusia berdosa yang diambil dari surat Roma pasal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang saya bacakan tadi, Paulus menegaskan bahwa semua persoalan berawal pada manusia berdosa. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semua berada di bawah kuasa dosa. Karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada lainnya. Mungkin saat ini kita berpikir, oh enggak, saya enggak membunuh. Saya enggak berzina kok. Saya banyak berbuat baik dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin saya berdosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah tolak ukur keberdosaan tidak berdasarkan perbuatan dan subjektivitas kita secara pribadi, melainkan berdasarkan firman Tuhan. Jadi, menurut firman Tuhan, semua manusia dipandang berdosa tanpa terkecuali. Mari bersama kita perhatikan bagaimana Paulus menegaskan keberdosaan manusia pada bagian ayat-ayat yang menjadi perenungan kita kali ini. Misalnya di ayat 10, Paulus melalui kata-kata tidak ada, seorang pun tidak. Kemudian di ayat 11, dua kali Paulus mengatakan tidak ada seorang pun. Bahkan di ayat 12, dua kali pula Paulus memakai kata semua. Kemudian kata-kata tidak ada, seorang pun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa dan tidak ada satupun yang mencari Allah. Karakter, perbuatan, perkataan, dan tingkah laku manusia telah tercemar oleh dosa dan kebejatan. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Jawabannya ada di ayat 18. Karena rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Yang juga dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 36 ayat 2. Dosa ada di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Hal ini pun berlaku bagi orang Yahudi yang sangat membanggakan diri sebagai umat pilihan Allah. Mereka merasa dirinya kebal terhadap hukumannya karena memiliki hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa Allah memberikan hukum Taurat bukan untuk membuat mereka kebal terhadap hukuman Allah, melainkan untuk memperlihatkan betapa berdosa dan tidak berdayanya mereka tanpa belas kasihan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia berdosa karena tidak memiliki rasa takut akan Allah.
Bagaimana dengan kita hari ini sebagai umat Allah? Peliharalah rasa takut dan hormat kepada Allah, sehingga hidup kita tidak terjerumus ke dalam dosa, melainkan hidup kita hidup yang kudus, hidup yang memuliakan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.